penjelasan halaman 9. Anda semua ini berkaitan dengan halaman sebelumnya dan sesudahnya, menceritakan tentang perjuangan Nabi Musa dengan Bani Israel membawa mereka ke tanah yang dijanjikan, yaitu Baitul Muqaddas atau Palestina zaman sekarang. Jadi mungkin untuk sekarang ini Anda lebih banyak cerita begitu ya. Jadi Anda akan berusaha sebisa Anda singkat begitu. Perlu dipahami bahwa Bani Israel adalah keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub itu memiliki 12 anak. Mulai dari Ruben, Syamaun, Lewi, Yehuda nanti bakal jadi ini Yahudi, dan Naftali, kemudian Gad, Asher, lanjut ada perempuan namanya Dina, ada berarti 13 kalau dengan perempuan, yang pengais bungsu Nabi Yusuf dan bungsunya Bun Yamin atau Ben Yamin, artinya Bin itu anak laki-laki, Yamin tangan kanan, anak keberuntungan begitu ya. Oke. Nah, 12 ini menjadi Bani Israel keturunan Nabi Yakub, berlanjut berkembang biak dan menjadi klan tersendiri. Jadi ada 12 klan utama dari Bani Israel yang langsung dari anak Nabi Yakub begitu. Dari Yehuda nanti bakal menjadi raja-raja, ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Dari Lewi kemudian nanti ada keturunan jadi nabi dan selanjutnya begitu. Nah, pada zaman Nabi Musa ini Bani Israel banyak yang hidup di Mesir. Tahu awalnya dari mana? Karena ketika zaman Nabi Yusuf menjadi petinggi di kerajaan Fir'aun atau di Mesir, mereka ikut hijrah ke Nabi Yusuf. Setelah Nabi Yusuf tiada, berlanjut kehidupan dan mereka menjadi budak Fir'aun kemudian. Nah, menjadi budak Fir'aun. Nabi Musa datang diutus untuk membebaskan itu dan membawa ke tanah leluhur mereka Nabi Yakub dan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, yaitu di Palestina. Dalam rangkaian tadi membawa umatnya, banyak sekali cobaan dan mukjizat ditampakkan oleh Allah di sana. Laut terbelah, lanjut dan sebagainya. Nah, kita cerita di sini sudah selesai itu melalui laut. Ada di sebuah tempat, tapi kalau sekarang masih di wilayah Mesir, mereka kehausan. Nabi Musa pun bermunajat kepada Allah dan mendapat wahyu, fakulna drib bi'asokal hajar, pukulkan tongkat kamu itu ke bebatuan, ke batu. Apa yang terjadi? Fajarot min huthnata asyrata aina, tiba-tiba terpancar 12 mata air. 12 mata air itu kullu unasim masyrabahum, qad alima kullu unasim masyrabahum. Setiap yang tadi 12 klan tadi, satu klan satu sumur air. 12 mata air tadi maksudnya untuk 12 klan Bani Israel yang ada. Kata Nabi Musa, yuk kita ke Palestina, karena Palestina dikuasai oleh Jabbarin, penguasa yang kuat tapi zalim. Klan-klan tadi itu pada takut. Ya bagaimana kita mau menang wahai Musa? Dia itu Jabbar, kuat. Padahal menurut logika, kenapa mesti takut? Fir'aun aja, dari kejaran Fir'aun aja selamat, laut aja terbelah, tapi mereka kekeh takut. Dan mereka tidak mengindahkan perintah-perintah Nabi Musa, tetap ngeyel dan ngeyel kata Yanda. Karena mereka takut masuk ke Palestina itu, kata Allah, qala fa innaha muharramatun alaihim. Ya udah kata Allah, kalau gitu aku haramkan tuh Baitul Muqaddas untuk mereka yang tidak beriman pada Nabi Musa. Awalnya dijanjikan, diharamkan. Arba'ina sanah, 40 tahun mereka tidak akan bisa memasuki wilayah Palestina. Sehingga apa? Yatihuna fil ard, mereka terkatung-katung di daerah tersebut. Jadi nggak bisa kemana-mana tuh, nggak bisa kemana-mana. Apakah Nabi Musa ada di sana? Ada. Ya, Nabi Musa pun pusing bukan sama kelakuan Bani Israel mah. Sampai mengadu kepada Allah dan kata Allah, yaudah jangan hiraukan orang-orang fasik tersebut, intinya gitu. Nah, Nabi Musa tetap berdakwah dan dalam kondisi tadi nikmat Allah tetap diberikan kepada mereka. Apa itu? Mereka bingung masalah makanan. Wa anzalna alaikumul manna wassalwa, dikasih manna dan salwa yang enak dan menyehatkan. Tafsirannya memang banyak, kurang lebih begini. Manna itu semacam madu berwarna putih. Ada yang bilang ekstrak atau bahan-bahan dari pohon tumbuhan. Ada yang bilang juga langsung dari
surga oleh Allah dikasih gitu ya. Nah, kalau salwa itu burung sejenis burung puyuh, jadi banyak yang tiba-tiba banyak di daerah tersebut sehingga mereka tidak kelaparan, sehat, jaguar ringkas. Tapi apa yang terjadi setelah diberi kenikmatan tadi? Nah ini wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahid. Nabi, wahai Musa, kami tidak sabar, kami bosan dengan satu makanan saja, pengen dong yang lain. Fad'u lana rabbak yukhrij lana mimma, yang ini ya. Mintalah kepada Tuhanmu supaya kami itu bisa makan bawang-bawangan, kacang-kacangan dan selanjutnya di sini. Padahal ada yang lebih baik dari itu. Sampai disindir oleh Nabi Musa, atastabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair. Ai kalian mau makanan turun kasta yang awalnya enak dan menyehatkan, tiba-tiba yang biasa saja, yang dibandingkan kandungannya jauh lebih baik yang tadi mana dan salwa. Tapi mereka kekeh, udah disinggung gitu oleh Nabi Musa juga. Anak-anak semua, sampai situ cerita Bani Israel, bagaimana mereka ngeyelnya kepada perintah-perintah Allah padahal sudah di depan mata, padahal sudah melihat dengan kepala sendiri. Dalam Al-Quran sering dikatakan wa antum tanzurun, pada kalian melihat dengan mata kepala sendiri, tapi tetap mereka itu ngeyel begitu. Terkait pesan moralnya, nanti setelah satu paragraf cerita ini selesai, kita akan kaji lebih dalam. Yang terpenting setelah tahu cerita tadi, inna fi dzalika la'ibrah, dalam cerita itu kata Al-Quran ibrah, ada ibrah bagi kita. Nah ini terpenting, ibrah bagi kita umat muslim zaman sekarang begitu. Itu dulu untuk hari ini, terima kasih.